lebih enak untuk dia bisa ngedapetin meltdown ya ke arah tower demi towernya. Udah itu di situ sekali Feng itu udah berhasil untuk snowball. Wah, selama dia dijaga dan bisa dihilangkan presence-nya atau ibaratnya dialihkan, didistract dengan adanya team fight di tempat lain. Udah dia mah bakal tak pukul hancur, setengah darah aja towernya tiba-tiba. Ya, ini kamu bayangin ya, Zankyu belum main Lunanya loh. Masih disimpan loh. Lunanya akan keluar teman-teman di game keempat. Untuk skill point. Untuk skill point. Dramatis. Yes. Akan untuk mengamankan tiket. Jeng. Di band lah ya. Seru. Ya. Bentar, kalau aku mau lihat catatanku. Bigetron kemarin pick Luna tuh wow. Oh, di pick kedua. Okay, di pick kedua. Jadi boleh. Masih ada chance. Emang harus di awal sih, Ci. Kalau misalnya nggak di awal juga nggak bisa, tapi Ganenmo. Wow! Sudah diamankan oleh teman-teman dari Mahadewa. Ini belakang sebenarnya enak banget nih buat teman-teman dari Bigetron. Cari aja yang bisa ngincer backline-nya. Tapi wah gila. Psycho main ini lagi. Zhang Fei. Tersimpankah ini untuk mengamankan poin ketiga atau teman-teman dari Mahadewa berhasil meracik puzzle hero-hero ini untuk menuju ke dalam 2 sama? Susah sih. Ini Mahadewa mau bawa apa nih? Nah, bawa Long. Long sebenarnya oke ya, apalagi covernya sama Lianpo kan. Cuma kalau misalnya jaminan Infinite Fastness-nya udah dipakai, nah itu biasa bakal bahaya tuh. Udah langsung. Karena Lianpo di sini nggak bakal bisa cepet banget untuk keep up nge-cover dia ya. Benar. Pas si Long-nya repositioning. Ya bukan Luna. Lunanya nanti ya terakhir ya. Mungkin nanti terakhir kalau misalnya dia merasa bisa di-ban dong. Ya bisa aja di-ban sama teman-teman dari Mahadewa, why not? Tapi kan ancamannya nggak cuma di Luna, ancamannya masih ada di tempat-tempat lain. Clash Lantern-nya belum ada juga. Ya kan teman-teman dari Bigetron pun kalau nggak salah tadi belum pakai main. Main udah ding. Main udah. Alain belum kalau nggak salah. Alain siapa sih Taf? Iya, Alain itu yang sempat pakai si ini Mons. Oh, Luna di band. Padahal mau lihat Luna Zankyu jago banget. Wah, gak logis. Ya teman-teman dari Mahadewa nggak mau lah ya yang namanya memperbesar resiko. Apalagi ini adalah hidup dan mati mereka. Ini match point. Cimomo. Iya, sebenarnya mereka bisa ban Kara Luna, mereka bisa ban juga Kara Jing karena si Bigetron sempat bawa Jing juga di hari pertama. Main di ban. Tapi Mahadewa jadi lepas pilihannya kayak yang kamu bilang Virgi. Kalau misalnya mereka mau lepas Jing atau mungkin beberapa hero assassin lainnya, itu dia yang nggak bakal dilepas. Alainnya jadi kelepas nih buat Bigetron nantinya. Berarti mungkin pikiran mereka adalah daripada early game gue diacak-acak bersama dengan Luna dan juga Jing, lebih baik agak sedikit turun sampai ke mid game di mana Alainnya kan emang butuh level 4 dan butuh item juga ya untuk bisa nge-flank ke arah teman-teman dari Mahadewa, dan juga Long masih bisa repositioning dengan Infinite Fastness. Jadi dia pikir oke, nggak masalah, tapi kalau ketemu Luna sama Jing lebih nyebelin, kita ban. Gak boleh dilepas sih. Ini Lunanya Zankyu terlalu jago. Neza. Wow, Neza. Oke. Good. Boleh. Ini lebih serem lagi gak sih ditabrak ada Skyfall gitu kan? Tiba-tiba assalamualaikum langsung Punten ngeng hilang. Langsung dikebuk. Iya makanya. Tapi ini belum tentu ya bisa Neza Class Lane juga bisa, sih. Bisa Neza Class masih Lane. bisa Class Lane. Jadi ini masih flex juga dari teman-teman Bigetron nih. Kenapa? Aku lagi mikir ya. Apa? Ada Wukong nggak ya? Boleh. Wukong. Karena kita belum ngeliat juga kan Wukong ini. Soalnya kalau mau main assassin, Zankyu mau main apa? Masih ada, tapi kayaknya masa mau main tank jungler lagi? Tapi kalau Lanling berat sih. Lanling dia di sini cuma bisa paling ngincar kalau nggak. Lanling oke. Kalau nggak Ganmo ke arah Long, tapi ya 3 lainnya tebel Cimomo. Jadi dia harus main super early. Kalau dia nggak bisa snowball kayak jadi high risk high return. Kecuali dia mau sambil nunggu Lanling berarti mainnya main kayak formasi mungkin 4-1 sih. Iya. Ngincarnya ke yang squeezy banget kayak Pei lama tidak melihat. Tapi Pei ini loh.
terlalu glass cannon sih menurut aku. Kayak Ya. misalnya kalau dia nggak dapetin momentum early-nya, nggak snowball, Udah. kayak persis Dominator waktu si Z lawan BSE ya, itu gagal. Ya. Gagal banget. Jadi kayak Jadi emang gimana ya, kita ngomongnya kayak kalau udah jump in nggak bisa convert jadi entah point kill atau objektif, sayonara goodbye teman-teman. iya, tapi memang sebenarnya Zankyo juga tipe yang cukup flex ya kalau misalnya ngomongin masalah gimana atau playstyle-nya dia mainin assassin jungle kayak gini ya. Soalnya kayak dia tuh kadang bisa jadi finisher, tapi kalau udah main Luna itu tuh udah kayak ya udah gue aja yang buka, gue inisiasi, gue juga yang finishing gitu deh. Jadi kayak emang yang terkadang emang punya player jago tuh susah sih dari tim ini ya, dari tim Indonesia ya. Ya. Karena menurut aku jadi match up-nya jadi kayak lu harus jadi mikirin gimana, oh lawan gue ada Sankyu nih gitu kan. Itu bakal berat banget sih. Bermain dengan mental lah lebih tepatnya juga. Betul. Apalagi kan sebenarnya juga dari Pei ini juga punya attack speed ya kan, dia bisa ngasih efek slow juga, bisa kasih efek movement speed. Jadi sebenarnya terbilang mungkin dia lumayan paket komplit. Yes, dan terbilang dia juga sebenarnya harus dapat momentum di early. Jadi agak sedikit apa ya? Jadi sedikit kayak pedang bermata dua, kayak 50-50. Jadi hitungannya. Jadi tergantung nih. Kalau dari 3 game berjalan sih Virgi, Mahadewa nih sebenarnya early-nya lumayan PR karena early-nya mereka tuh mainnya slow tempo banget. Jadi kayak kalau misalnya mereka nggak nahan Pei atau mereka mungkin nggak ngerusuh ke jungle-nya Pei di awal, akan agak sedikit sayang sih karena space create buat si Pei farmingnya tuh lebih banyak. Bener, nantinya bakalan ya lebih snowballingnya lebih gampang untuk si Pei itu sendiri kan. Jadi kita akan ngeliat nanti gimana performa dari kedua tim ini. Apalagi dengan adanya Ganenmo juga yang, aduh, aku agak worry sih dengan Ganenmo ini yang kalau dia miss posisi sekali aja, ini langsung dilahap sama teman-teman dari Bigetron sih. Jadi emang tergantung ya sebenarnya ya. Tapi Pei ya, aku pengen lihat sih. Ini baru pertama kali aku lihat Pei dimainin sama Zankyo sih. Karena biasanya dia bawa hero-hero assassin yang glass cannon banget ya. Dan kita bakal masuk aja. Ini akan menjadi game penentuan nih Virgi. Apakah tiket pertama menuju Filipina akan diamankan oleh Bigetron dengan skor yang sekarang 2-1? Yes, atau jangan-jangan teman-teman dari Mahadewa masih bisa menyamakan kedudukan dan membawa game ini ke dalam game yang kelima. Langsung saja kita saksikan tentunya di mana Changpei dari seorang Psycho mencoba untuk memberikan vision. Ada Mons di area Azure Golem dan kembali lagi ke dalam laning masing-masing. Exioretti hanya bisa sedikit bengong di area belakang ya, karena tadi masih ada Changpei juga yang nyebelin. Tapi kembali lagi Zankyo bakalan langsung berjalan rotasi farmingnya ke arah top lane. Tapi mungkin dia bisa juga untuk membantu ke area mid lane terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan level 4 dengan lebih cepat juga ya tentunya teman-teman. Apalagi untuk sekarang farm lane-nya juga masih tonto aja, cukup aman. Dan kembali lagi buat teman-teman dari Mahadewa, mungkin yang aku bisa bahas adalah mereka memang memiliki 3 tank yang cukup tebal kali ini. Tapi aku pernah lihat gameplay dari salah satu tim dan dia juga bawa hero-heronya itu glass cannon mirip seperti teman-teman dari Bigetron, dan mereka berhasil menjalankan early game-nya terlepas dari adanya 3 tank tersebut karena dari early tank-tanknya udah pada di meltdown dan akhirnya nggak bisa jadi itemnya, nggak jadi tebel. Dan ini mungkin gameplay yang coba untuk diincar oleh teman-teman dari Bigetron. Iya. Meskipun kayak emang benar yang Virgi bilang ya, ini garda depannya Mahadewa sih udah kayak Kuat soldier banget, ya. Kayak tebel banget di depan. Mereka punya Dun, mereka punya Lianpo juga, bahkan Liu Bang. Cuma memang timing dari Battlefield Command menurut aku tuh juga penting banget sih, karena efek shieldnya ini yang bakal ngebantu tim fight untuk balikin keadaan mungkin nanti buat pemain-pemain dari Mahadewa. Tapi Bigetron so far masih so good juga dari Zaan nih, pemain yang emang bisa ditinggal juga sebentar sama Psycho. At least dia bakal main aman, dia tau lah posisinya dia nggak boleh sampai keculik di awal. Apalagi ngasih makanan ke arah Enix nantinya, yang dimana nanti Longnya bakal semakin sakit masuk ke arah mid to the late game. Lebih ke arah ya udah main aman aja untuk sekarang, karena kan lagi ditinggal juga sama seorang Psycho. Nah kembali lagi tentunya ke arah farm lane, dimana Pei-nya juga sudah berhasil untuk mendapatkan double buff kali ini. Sementara itu coba untuk mundur ke belakang, Psycho harus agak sedikit berhati-hati. Ini Zan-nya udah lumayan tercicil, tapi di area depan masih ada Niel nih coba untuk melakukan trapping. Wow, udah mulai keluar juga ultimate-nya, tapi kembali lagi Primal Smash-nya coba untuk mengincar ke arah 3 orang, tapi yang menjadi fokus adalah Niel karena dari seorang
seorang Zanya terlalu berada di area belakang. Mereka fokus yang ada di depannya aja. Tapi kali ini udah coba untuk dicicil kembali lumayan sekarat juga dari seorang Psycho, tapi masih tetap bisa melindungi ke arah seorang Zan. Dan ini sebenarnya udah jadi plus point untuk teman-teman dari Bigetron, terlepas dari gimana agresifnya teman-teman dari Mahadewa, seenggaknya meminimalisir korban yang bisa didapatkan. Iya, tapi tadi karena Liu Bang juga ini ya pakai Battlefield Command ke arah bawah, jadi mereka sebenarnya Mahadewa tuh lebih sustain buat team fightnya. Dan posisi dari Niall tuh tadi udah kejebak juga di area brush bawah ya. Betul. Jadi udah pasti. Meskipun kayak mereka targetingnya ke Zaan, tapi Zaan yang nggak dapat, tapi at least mereka dapat Niall. Yes. Jadi emang first bloodnya udah berhasil didapatkan juga sama pemain-pemain dari Mahadewa. Dan sekarang kali maju ke area depan masih punya burst ram dan juga magma slam dari Decoy, tapi nggak jadi masalah. Dari Zaan pun bakal bermain lebih sabar kali ini. Masih 4 menit game berjalan memang, tapi nggak jadi suatu permasalahan sebenarnya, karena Bigetron lagi-lagi mereka cuma nggak mau tadi kehilangan Zaan aja sih, kehilangan Niall doang. Betul. Nah sekarang untuk kali ini Tyrantnya udah coba untuk diinisiasi sama teman-teman dari Mahadewa. Wah, Mahadewa udah mulai kembali dengan pesonanya yang menggunakan early game agresif kali ini. Coba untuk dicicil aja ke arah Azur Golemnya, kembali dipoki-poki, tapi ternyata Zaannya lebih sakit. Dan dari seorang Amy harus meninggal di sana, dan Psycho-nya dicoba untuk mengganggu ke arah badan dari seorang Long. Mundur ke belakang menggunakan Infinite Passes, tapi Tremor Smash-nya nggak bisa menyelamatkan diri dari seorang Decoy. Ini ya, kenapa Lady Sun tuh jadi prioritas untuk di-pick teman-teman di area farmland, karena dia punya frag grenade yang bisa nurunin defense-nya juga, dia punya rolling right yang sebenarnya bakal enak banget buat dia repositioning, dan itu jadi double kill yang mahal untuk Zaan di game kita yang keempat kali ini. Dan bahkan itu ngasih space ke Zan Q. Ini pay-nya so far di sampai 5 menit pertama jadi Zan ini ya, jadi pay-nya makro ya, pay split push nih. Pay farming juga ya, karena pay farming. Dia udah bakalan enak banget level 9 sendiri juga, dan ini dia instant replay di mana posisi Amy tercicil habis dengan adanya rolling rate dari seorang Zaan, dan teman-temannya pun gak bisa nge-backup karena di zoning sama Romal dari Bigetron itu sendiri. That's why teman-teman dari Mahadewa tadi keculik Amy-nya satu orang, tapi nggak masalah karena sekarang sebenarnya network juga nggak gitu jauh, masih bisa dikejar, apalagi ini baru masuk menit ke-6. Tapi memang teman-teman dari Bigetron ini sudah mulai bisa fight back ya, apalagi dengan Pei yang sudah mulai coba untuk sedikit demi sedikit join ke dalam team fight, sedikit demi sedikit udah mulai coba untuk mencicil pick off, karena dia lumayan sakit, dia udah level 10 sendiri ketimbang ini yang baru level 8 sampai ke takedown lagi satu kali. Iya, makanya jadi mahal ya buat Dun juga sih sebenarnya, karena gimana pun Dun juga butuh item lah, at least sampai mungkin nanti dia juga punya blood rage, jadi bisa bakal lebih survive lagi untuk team fight-nya, survivability-nya mungkin lebih sustain juga buat Dun. Karena garda depannya emang masih ada yang lain sih, cuma apakah damage-nya nanti dari NX itu udah cukup atau belum buat team fight besarnya pemain-pemain Mahadewa. Dan sementara dari Bigetron mereka masih megang kontrol mapnya sekarang, karena push di area atas dan juga area bawah ini jalan banget dari pemain-pemain Bigetron. Benar, apalagi dengan posisi dari Bigetron yang bisa banget untuk bermain lumayan ofensif, tapi memang Axioreti-nya ini kalau dia dapetin posisi yang aman, dia bisa nge-pop dengan cukup jauh dengan couple blades-nya yang lumayan sakit nih ke arah badan dari teman-teman Bigetron. Masalahnya dari tadi Axioreti tidak sempat mengeluarkan pesonanya untuk bisa bermain dengan couple blades yang lumayan sakit, tapi kali ini udah mulai terlihat juga Psycho berhasil untuk ter-take down. Dan sekarang teman-teman dari Bigetron harus agak sedikit worry, tapnya udah lumayan sekarat juga di area belakang, agak salah jalan sepertinya, coba untuk di ganking dan ternyata berhasil untuk didapatkan kali ini dari Nezanya. Sementara itu NX coba untuk mengejar ke arah seorang Zan Q, tapi nggak akan bisa karena masih dilindungi oleh adanya tower di area bottom lane. Gila, itu di dodge pakai human form dari Zan Q. Mendingan dia berubah langsung jadi manusia daripada dia ke pick off di sana kan. Karena meskipun kayak dia tahu posisinya dia nggak bakal bisa untuk lanjut team fight, karena emang dari Psycho-nya juga tumbang tadi di area atas. Jadi lebih baik dia merelakan aja tower di area bawah daripada rugi jadi dua. Tower bawah hilang, dia juga hilang gitu. Betul. Dan dari pemain-pemain dari Mahadewa sekarang
Mereka udah mulai pelan-pelan sih, perbedaan networknya juga nggak gitu jauh, meskipun kayak, masih menit yang ke-7 nggak terlalu banyak, objektif yang didapatkan sama pemain-pemain dari Mahadewa, cuma berbeda satu tower aja, tapi at least mereka masih bisa untuk memaintain network pembagiannya, jadi nggak terlalu ketinggalan jauh lah dibandingkan Bigetron. Oke, seenggaknya asalkan masih tidak begitu jauh, masih bisa dikejar juga, dan masih memiliki kemungkinan untuk melakukan comeback ya tentunya nanti. Tapi untuk sekarang, teman-teman dari Mahadewa, mereka masih ingin untuk mempertahankan tower yang ada di area bottom lane. Masih ada Lianfo juga. Sayang banget Lemon Smash-nya hanya menjadi zoning aja, sekaligus memberikan posisi yang aman kepada teman-teman dari Mahadewa. Tapi kembali lagi adanya Psycho yang coba untuk di-commit, tapi enggak. Masih bisa mundur ke belakang dengan adanya leaping stick ke area belakang, memberikan sedikit shield juga ke arah Zankyu. Tapi ini membuat inisiasi ke arah Tyrant jadi gagal. Iya, ini Zaan udah mulai sakit sih, udah mulai berasa tuh. Lihat nyicil ke arah Emi aja, dia frag grenade rolling light aja udah lumayan nangis ya Eminya ya. Dan gak akan bisa dikontes tentunya untuk dari Tyrant-nya. Di Mahadewa sepertinya lagi-lagi seperti game kedua, game ketiga ini bener-bener pasrah pasrahnya, karena posisi dari Bigetron mereka yang bakal nge-press terus. Dan dari Mahadewa cuma bisa ngezoning aja sih, nyari vision ya at least ya. Mereka nyari vision, mereka tahu kira-kira gameplaynya bakal nextnya mau kayak gimana dengan ngedapetin vision yang dibuka sama Decoy dan juga mungkin sama Mons nantinya. Benar, memanfaatkan apa yang ada aja lah ya kalau untuk sekarang, karena again mereka juga sebenarnya network gak beda jauh, tapi control mapping yang dimiliki oleh teman-teman Bigetron ini jauh lebih besar, apalagi dengan princess treatment ke arah seorang Zaan yang benar-benar kasusnya rasanya dihilangkan gitu dari radar teman-teman Mahadewa. Iya, dan masalahnya ini Mahadewa meskipun ngezoning sih, buka vision sih, lama-lama towernya gundul juga nih. Benar. Tower atasnya udah tersisa high ground aja. Di bawah mungkin inner towernya juga bakal sedikit lagi bakal pecah. Tinggal nanti mungkin fokus ke area mid ya dari Bigetron. Sementara dari Zankyu udah mulai kelihatan juga berada di area river. Masih ada satu buah flowing sight dan juga Ocean of Tears dari Niall. Mencoba untuk ngebuka vision aja. Nah itu biasa pemain netizen buka visionnya gitu guys. Ngelepar Ocean of Tears terus ngeleparin flowing sight. Karena kalau misalnya ada orang flowing sightnya bakal mantul. Dan sekarang bakal fokus ke arah Tyrant nih kayaknya Virgi, dan gak bakal bisa dikontes lagi sih kayaknya harusnya sama Mahadewa. Karena ternyata Mahadewa memilih untuk ke arah overload aja, tapi masih berhasil untuk disecure. Namun sekarang bayarannya adalah outburst yang akan dikeluarkan menjadi inisiasi dari teman-teman Bigetron kali ini. Coba untuk mundur ke belakang, Psycho-nya mencari next target Anxiety, tapi kemudian awas, masih ada Unruly Blade juga dari seorang Emi, berhasil untuk men-takedown ke arah satu orang. Kembali lagi Long-nya jadi berhasil untuk mendapatkan ke arah seorang Lady Stan. Dipaksa untuk mundur, tapi di depannya ditubruk oleh seorang Decoy, malah menjadi makanan. Mahadewa kembali menunjukkan taringnya dan berhasil untuk melakukan comeback, tapi Psycho masih berhasil pulang. Wah. Oke. Tadi entah kenapa padahal itu udah bagus banget outburst dibuka sama Psycho. Tapi kalau kalian nanti bakal ngeliat instant reply-nya ya, semoga ada. Itu Zankyu lagi di tiger form, dia lagi posisi jadi macan tuh, aing maung. Tapi dia loncat, dia leaping, dia pakai leaping tiger stance-nya itu untuk loncatin tembok tuh nggak bisa. Makanya dia nggak bisa ngebantu deal damage tadi. Harusnya, aduh nggak tahu nih ada instant reply-nya atau enggak. Jadi kayak emang deal damage-nya tuh kurang juga nih. Kalau kita lihat ya, kalau lihat dia ke bawah tuh, makanya ini udah lewat. Dia muter tadi ke bawah. Dia muter pas dia tahu Zaannya tumbang sama Niall, ya udah pasti dia nggak bakal lanjut team fight lah daripada nyetor nyawa. Bener itu. Tapi sayang banget terus Zankyu tuh nyangkut tadi aing maunya guys. Nggak bisa loncat ketinggian, temboknya ketebelan ya guys ya. Tapi susah. Astaga. Tapi sekarang ketika keadaannya sudah berbalik, networknya sudah dipegang oleh teman-teman dari Mahadewa. Waduh, ini bakalan menjadi sedikit keringat dingin untuk teman-teman dari Bigetron ya. Apakah akan menjadi 3-1 atau 2 sama kali ini? Tapi lihat kayaknya coba untuk nge-flank dari belakang menunggu ke arah seorang Decoy. Coba untuk dicicil sedikit, tapi sepertinya Decoy sudah siap untuk menyambut dengan adanya Tremor Smash. Berhasil untuk mengenai ke arah seorang Psycho, tapi outburst-nya kembali disambut dan malah menumbangkan ke arah seorang Liu Bang kali ini. Coba untuk masuk dengan adanya Skyfall, tapi sedikit mencicil juga. Tapi gimana Anxiety-nya? Free hit di belakang. Di situ darah teman-teman Bigetron akan terkikis. Ya tapi kayaknya emang sebenarnya Zaan tadi juga udah dipok ya. Targeting dari Mahadewa juga lumayan jelas, mereka nggak mau Zaannya terlalu free di area belakang.
Enix pun tadi juga udah lumayan berasa nih, damage longnya udah mulai berasa nih. Jadi kalau misalnya Mahadewa bawa ini ke arah mid to the late game, Bigetron harus mulai hati-hati sih. Karena Zankyu-nya nggak terlalu kelihatan impact banget dari play-nya sih, kecuali mungkin mainin makronya ya. Coba untuk split push, ngasih distraction juga, maksain biar Enix-nya mau nggak mau harus nge-clear di area bawah. Yes, dan ini membuat teman-teman dari Mahadewa juga akhirnya kayak oke, Enix-nya jadi ketahuan juga ya dari bawah. Tapi buat teman-teman dari Bigetron sekarang fokusnya, kalau menurut aku adalah mereka harus melakukan minion management dulu supaya lebih rapi. Dan jangan terlalu terpancing sama Mahadewa, karena again Mahadewa itu kuat banget kalau team fight loh. Iya makanya ini bakalan PR banget sih sebenarnya buat pemain-pemain dari Bigetron juga ya, masuk ke arah nanti mid to the late game ya. Kompak sih iya, Mari Mahadewa aku setuju. Tapi Zankyu juga nggak bisa ngapa-ngapain. Ya ampun. Ini macan ngevlog guys. Macannya baru bisa ngevlog doang nih. Macannya belum susah jalan ini. Iya, karena dari tadi juga ya gimana dia caranya mau cari ke belakang. Belakang ada Liu Bang, depan ada Lian Po, tengah ada Dun. Gimana mau masuknya ke arah badan dari Enix dan juga Axioretty? Apalagi Axioretty udah pasti di belakang banget. Salah dikit langsung di Battlefield Command dapat shield, nggak jadi tumbang. Makanya ini yang menjadi pergalauan duniawi untuk teman-teman dari Bigetron sih. Tapi ketika berhasil untuk mendapatkan Overlord, nah teman-teman Bigetron udah mulai dapat daya dorong yang lebih kuat, dan ini harusnya bisa jadi titik poin untuk mereka menumbangkan tower demi tower. Iya, tapi dari Tufts bakal coba dikejar. Kali ini masih punya Blood Rage, coba untuk mundur. Sky Fall-nya menyelamatkan hidup dari Tufts kali ini. At least dia masih bisa survive meskipun terkena poke damage yang begitu sakit juga dari Enix. Tapi karena Bigetron tahu mereka punya buff Tyrant, mereka nggak mau paksa fight tuh tadi. Iya. Dan sekarang kesempatannya, Mahadewa. Timing yang begitu pas, Shadow Vanguard yang dilepaskan di area atas. Karena mereka nggak mau sampai kehilangan inner tower di area atas tadi ya. Karena punya kesempatan yang besar banget buat Mahadewa kalau mau pecahin satu tower tadi. Bener. Karena posisinya juga minionnya udah datang, dan posisinya 2 orang dari Mahadewa juga udah ada. Jadi ketika Shadow Vanguard dikeluarin di atas, itu udah jadi cerdik banget sih untuk teman-teman dari Bigetron ya. Jadi nggak harus ngirim orang untuk membersihkan minion wave-nya juga, dan mereka bisa konsentrasi untuk mendapatkan yang ada di area tengah. Iya makanya. Tapi dari pemain-pemain Bigetron nih juga sebenarnya mereka udah lumayan harus mulai hati-hati sih. Human Form dibuka oleh Zankyu, sementara Gun and Mo-nya Axioretty ini juga meskipun kayak belum dapetin beberapa poin kill lagi ya, tapi makin lama makin lumayan berasa loh sakit nih. Wah, nah apalagi kalau nanti dia udah bikin Void Staff ya, jadi tipikal kayak Psycho kena couple blades, wah itu bakal sakit banget sih. Magical Pierce-nya bakal perih banget. Dan Decoy udah nggak ada rasanya tuh nahan Flying Sight sama Ocean of Tears dari Niel. Udah kuat. Apakah harusnya udah beli Magic Defense lagi? Wah, sebau-baunya sepertinya kita akan menuju Tempest lagi, Cimomo, karena udah masuk menit ke-15 juga, belum ada hilalnya untuk bisa melihat akhir dari game ini dalam waktu cepat ya, kecuali mungkin salah satu dari mereka, dari kedua tim ini bisa mendapatkan double objective, yaitu Tyrant dan juga Overlord. Walaupun sekarang Tufts-nya lagi coba untuk dicicil, tapi memang tebel banget masalahnya, itu Neca bos. Iya makanya, dan sekarang Aing dari Zankyu cuma bisa jadi nge-split pusher doang sih sebenarnya dari ini ya, posisinya Zankyu. Karena kalau dipaksa fight dia bener-bener tipis banget, dia loncat aja nih, leaping tiger stance aja nih ke tengah-tengah, hilang kurasa. Hilang itu kena wind slash, kena ya ampun. apa namanya damage juga dari Enix ya kan, kena Decoy. Betul, itu pasti bakal hilang sih. Pay itu setipis itu juga. Udah diobok-obok ibaratnya, dan ini teman-teman dari Bigetron yang berniat untuk menjalankan early game malah ditahan kembali sama teman-teman dari Mahadewa. Seperti game ketiga, draft Mahadewa yang harusnya early malah digalakin sama Bigetron. Ya nggak sih Cimomo? Iya makanya sebenarnya kalau ngomongin masalah late game ya, itu bakalan kuat banget dari Mahadewa karena sekompak itu mereka juga bisa apa ya, bisa balikin keadaan gitu, bisa dapetin momentum. Dan sekarang masuk ke menit yang ke-17, seperti kita akan melihat Tempest kedua hari ini. Nona Virgi. Nona Virgi ini kutukan Tempest guys, bukan kutukan. Emang boleh hari-hari. Tapi memang sih Cimomo ya, jujur beberapa turnamen juga aku ada yang beberapa kali sampai Tempest terus, dan dan memang ya
Entah kenapa, apalagi kalau tim-tim besar seperti ini ya, Mahadewa dan Bigetron, waduh, sudah sering banget tuh hilalnya sampai ke Tempest. Makanya saya sudah tidak heran lagi. Tyrant coba untuk diamankan oleh teman-teman dari Bigetron, 2 dari Zankyu dan juga Zan. Sementara itu Mons memang sudah memberikan informasi, dan ini membuat teman-teman dari Mahadewa, oke, kita berhasil untuk mendapatkan overloadnya, langsung mundur aja dulu ke belakang yuk. Tapi ternyata masih ada Skyfall dari seorang staff, coba untuk mencicil, tapi lihat gimana longnya, jadi berani banget, langsung coba untuk Infinite Fastness ke arah depan, tapi dia berani banget untuk dapetin ke arah dia, tapi langsung menghilang di sana. Resurrect pun gak bisa menyelamatkan dirinya karena dia berada di tengah formasi dari Bigetron. Wah, itu bener-bener rugi banget buat Mahadewa karena Enix-nya keculik, dan posisi sebenarnya tadi tuh Decoy udah maju ke depan, dia pakai burst slam, dia pakai magma slam, tremor smash-nya udah kena sebenarnya, dan dikomboin sama battlefield command-nya Mons. Cuma sayangnya damage-nya nggak ada dari pemain-pemain Mahadewa karena posisi dari Enix-nya keculik. Dia udah pecah bahkan set sanctuary-nya di situ. Dari set sanctuary-nya udah pecah, udah susah pasti. Apalagi dia udah posisinya kejebak di situ kan. Dan Zaan-nya free banget tadi. Zaan-nya nggak ada yang nangkap sama sekali. Karena teman-teman dari Mahadewa sebenarnya mungkin ya, call-nya adalah mundur, karena yang lain pada mundur di Cimomo, ya kan? Yang lain pada di belakang semua, tapi ketika NX-nya maju sendiri, mungkin follow-up-nya nggak siap. Dan itu yang membuat teman-teman dari Bigetron kayak, oh kita makan aja orang ini Infinite Fastness-nya ke depan, bukan ke belakang. Kayaknya dia pede deh gara-gara ini deh, gara-gara ada tremor smash kan tadi sama dibuka sama Decoy. Plus ada battlefield command, jadi sebenarnya ada shield tambahan juga tuh dari Mons. Tapi siapa yang nyangka pas tremor smash-nya kena ke arah Zankyu, itu Zankyu tuh repositioning. Karena dia tahu kalau misalnya dia kejebak di tengah-tengah teamfight tadi, itu udah pasti mati tuh Pei-nya. Jadi dia repositioning, dia ngasih space buat si Zaan buat repositioning juga yang kedua. Tapi sekarang dari TAF mencoba untuk mundur kali ini, tapi sepertinya agak sedikit terlambat karena recall-nya tadi sempat di cancel juga. Tapi at least dari TAF masih punya Skyfall yang bakal dipakai untuk jaminan ke arah base-nya, ke arah kristal, dan udah jadi ke arah overload. Plate mail juga dari TAF, jadi dia bakalan lebih tebel lagi kali ini dari TAF sendiri. Dan ini bakalan jadi PR karena yang nge-split push ada 2 sekarang. Ada si Zankyu dan juga ada si TAF. Iya, Stan sekarang menuju ke dalam Tempest kedua di malam ini teman-teman. 5, 4, 3, 2, 1. Welcome Tempest yang kedua. Teman-teman dari Tempest kedua nih. Iya, teman-teman dari Bigetron kayaknya masih agak sedikit ragu untuk mencoba mengkontes ya, karena kali ini teman-teman dari Mahadewa pun juga cuma zoning sembari menjadikan Tempest ini sebagai bait nampaknya. Sebenarnya ya kalau misalnya Mahadewa bisa ditarik ulur sama Bigetron di area Tempest, ini harusnya TAF dan juga Zankyu punya kesempatan buat mecahin tower high ground satu aja. Jadi biar maksain ada satu laning super minion yang masuk. Betul. Jadi kalau misalnya ngomongin masalah laning management, itu bakal bikin overthinking buat pemain-pemain dari Mahadewa. Dan sekarang tapi kayaknya Mahadewa nggak mau ngelepasin kesempatan gitu aja karena Tempest begitu mahal. Gimana pun kali bakal coba untuk dipaksakan team fight-nya. Maju ke area depan dari Decoy, memang cuma ngebuka magma slam aja. Sementara di area bawahnya Outburst bakal coba dibuka, Amy bakal coba ditahan kali ini belakang Infinite Fastness bakal coba dibuka kali ini. Seorang Enix mencoba untuk bertahan, maju ke area depan dari Zaan. Dia flash Enix tiba-tiba flash, dan Zaan kali ini memang harus cari posisi yang bagus dulu, kalau nggak dia bakal bisa ke pick off dengan half HP. Kali ini maju ke area depan dari Tafia, Skyfall-nya memang connect, tapi masalahnya dari posisi Bigetron, mereka masih mau coba untuk maksa kah? Memang waktunya masih lama dari 2 pemain Mahadewa yang tumbang, cuma kayaknya Tempest bakal jadi pilihan yang lebih bijak sih. Betul. Untuk Bigetron sih. Gak boleh maksain lagi. Waduh, itu tadi Enix ya. Benar-benar dia ingin melakukan Infinite Fastness kedua kali ke depan, dan dia flash. Betul, dia flash itu ke samping supaya dia bisa dipositioning karena dia takut ditangkap balik sama teman-teman dari Bigetron. Apalagi dengan posisinya tadi teman-teman Bigetron juga dia kan coba untuk mundur, takut dibalikin kembali, tapi ternyata lihat Enix-nya udah coba untuk di battlefield command oleh seorang Mons, dan sekarang Cyclone-nya lumayan agak sekarat, mundur ke belakang, tercicil, tapi masih ada session dari seorang Enix dan masih bisa mundur ke belakang walaupun ada Skyfall kali ini ya coba untuk ditabrakkan karena pada dari seorang Enix, tapi penjagaan dari 245 tidak cukup kuat. Tanknya nggak bisa untuk menjaga keadaan seorang Enix karena TAF masih lebih sakit damage-nya. Dia ada blood rage itu TAF. Dia udah tahu dia ada blood rage, jadi jaminan dia untuk tumbang
itu bener-bener kecil banget. Meskipun dia tahu Enix udah berasa damage-nya, tapi Bloodthirst menyelamatkan hidup dari Enix. Dan sekarang Amy bakal coba untuk maju ke area depan. Tempestnya bakal coba dikontes atau enggak, kali ini ternyata gagal. Dan Amy tumbang kali ini, mau nggak mau. Mons udah mulai muncul, Battlefield Command yang membawa Mons menuju ke kematiannya sendiri, Virgi. Wah, sekarang high risk high return tidak. Dan Skyfall bakal coba dibuka. Yes, dan Resurrection kali ini bakal coba di pop up sama Charity, tapi nggak ada waktu yang banyak. Dan Mahadewa diturunkan ke lower bracket. Bigetron berhasil untuk mendapatkan tiket mereka. Tiket yang pertama untuk di HOKKIS season yang ketiga Philippines. Wow, congratulations untuk Bigetron tentunya, karena sudah berhasil untuk mendapatkan tiket pertama teman-teman untuk melaju ke dalam Honor Kings KIS season yang ketiga di Philippines. Wow, nice try banget sih, tapi buat Mahadewa, mereka kalau udah late game ya, itu emang udah, itu udah dunianya mereka. Kayak mereka fightnya tuh, ayo kita hidup dan mati nih, kita Iya. harus fight mau nggak mau ya. Tapi ya sayangnya memang gimana ya kalau lu udah pecah tower high ground tiga-tiganya, terus udah gitu, tiga-tiga aku nggak ngerti lah Enix kenapa 2 kali dia longnya kayak gitu loh, sayang banget. Ada apa dengan para player ini ya? Apakah mungkin memang jiwa-jiwa mereka ini adalah jiwa-jiwa high risk high return gitu, yang emang beraninya maju ke depan? Karena jujur tadi memang kalau misalnya agak-agak melihat jiwa nafsu anak muda ya, Cimomo, posisi dari teman-teman Bigetron itu lagi pada mundur semua. Tapi ketika dia balik badan seperti di kejadian pertama, Enix mungkin agak worry sama hal tersebut, karena ketika dia lagi movement turun dari atas naganya itu, teman-teman dari Bigetron itu udah kayak mau arah balik badan gerak-geriknya, dan sebenarnya dia langsung flash gitu. Tapi sebenarnya ya kalau dia tadi kayak di last yang tadi di fight terakhir itu, yang sebelum dia yang pas dia flash itu, sebenarnya backupnya Mahadewa tuh deket banget di situ. Iya. Jadi aku pikir oke lah, ini dia aku pikir dia, ya makanya aku pikir dia oke lah Infinite Fastest, dia mau coba untuk ngepok kan, karena teman-temannya deket tuh di sana. Cuma aku lumayan kaget karena dia flash sih, karena jadi sayang tau nggak, karena escape mechanism dia selain Infinite Fastest udah cuma flash doang. Iya, abis itu udah dia nggak punya apa-apa lagi, dan ini langsung dimanfaatin sama teman-teman dari Bigetron. Kayak lah, dia nggak flash, dia udah Infinite Fastest, ya udah gas lah. Iya itu, dan dia 2 kali punya set Sanctuary kan, pecah dua-duanya. Udah pasti kalau udah pecah itu udah bakal susah banget sih untuk di escape dari sana ya, karena nggak tahu masih punya Infinite Fastest atau enggak. Kalau nggak punya Infinite Fastest ya udah pasti bakal tumbang di situ. Iya, benar-benar. Tapi it's okay, seenggaknya untuk teman-teman dari Mahadewa, nice try, dan kalian masih ada di lower bracket, masih ada kesempatan lagi untuk kalian bisa mengamankan tiket menuju ke dalam Honor of Kings KIS season yang ketiga di Philippines ya. Tapi masih ada penantang kalian juga di sana yang akan menunggu. Iya, tapi Mahadewa sih menurut aku ya, chance mereka tuh sebenarnya cuma di game ini, karena game 2, game 3 mereka jelek banget kan. Iya, benar. Jadi emang chance mereka untuk maksa game kelima tuh cuma di game 4 ini. Makanya mereka memang kelihatan try hard banget juga kan sebenarnya untuk pengen menang gitu game 4-nya. Siapa sih yang pengen turun ke lower bracket? Siapa sih? Tapi yang pengen capek-capek 2 kali, ibaratnya kalau bisa 1 kali. Tapi ya kalau kalian ngeliat dari highlightnya pun sebenarnya ya ada momen-momennya Mahadewa itu megang. Tapi ya again, Bigetron di sini jadi gimana ya, aku bisa bilang kayak lebih kuat aja di late gamenya malah gitu. Mahadewanya early oke, megang banget, bahkan udah di babak belur habisin karena teman-teman Bigetron. Tapi ya kembali lagi satu momen dimana mereka bisa membalikkan keadaan, udah itu udah bener-bener yang Enix-nya baru join terakhir ini, karena dia udah Infinite Fastest dan juga flash ke belakang, dan ini udah berat buat mereka, karena gimana caranya tuh Enix-nya udah langsung di take down sama seorang Tough-nya juga masih selamat bahkan. Habis itu Tempest Dragon-nya belum di start. Ketika udah berhasil diamankan sama teman-teman dari Bigetron, ya udah, this is it. Cuman tersisa aksi seorang diri, ya bisa apa dia? Dia splendor doang di situ.